sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi bahasa dan budaya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri 1. Artian bahasa. Bahasa adalah suatu lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama dan identifikasi diri. Bahasa juga dibentuk oleh kaidah aturan setiap pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Bahasa dibagi menjadi 2, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang mana bahasa lisan adalah bahasa primer dan bahasa yang ditulis adalah bahasa sekunder. Maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak akan terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menanggapi ilmu pengetahuan. Ada juga para ahli yang memberikan pendapat tentang pengertian bahasa. Salah satunya adalah Sujono atau Sujono yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sarana penghubung rohani yang kuat penting dalam hidup kita semua. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Selain itu juga, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, akal budi, atau adat istiadat. Ada juga pengertian budaya menurut beberapa para ahli, antaranya Herkovy, yang mengatakan budaya itu adalah sesuatu yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam artinya akan dilanjutkan oleh kalangan muda atau orang muda seperti kita. Oleh sebab itu, banyak dari kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah cenderung menganggap budaya tersebut sebagai suatu yang sudah diwariskan secara genetis. Ada 3 fungsi bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pikiran, maksud maupun tujuan kepada seseorang. Bahasa sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat untuk menunjukkan identitas diri, menunjukkan sudut pandang kita dan asal-usul dan sifat kita. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Penggunaan bahasa sangat penting berintegrasi dan beradaptasi dalam situasi tertentu. Fungsi budaya. Ada 3 fungsi budaya di dalam kehidupan masyarakat, diantaranya 1. Budaya sebagai identitas. Budaya merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban suatu masyarakat maupun suatu negara. Identitas tersebut dapat dijadikan sebagai pembeda antara bangsa atau kelompok masyarakat satu dengan lain. 2. Budaya sebagai pembentuk perilaku dan sikap. Dari pengertian budaya dikemukakan bahwa budaya adalah wujud dari struktur sosial yang berasal dari gagasan manusia dan pemikiran, kemudian dilakukan secara berulang sampai membentuk sebuah kebiasaan. Budaya dalam hal ini bertindak sebagai sebuah mekanisme yang membuat terkendali, memberikan makna dan menentukan sekaligus membentuk perilaku dan sikap dari sekelompok masyarakat. 3. Budaya sebagai komitmen. Budaya sebagai komitmen dalam arti bahwa terdapat budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen atau suatu hal dalam kelompok masyarakat yang bernilai lebih besar dari kepentingan masing-masing atau individu. Sebab itu diperlunya budaya dan peradaban sebuah kelompok. Oke, berikut ciri-ciri budaya. Terdapat beberapa ciri budaya, di antaranya yang pertama, budaya bisa dimiliki bersama. Budaya yang dibentuk dan dikembangkan oleh sekelompok masyarakat tertentu secara bersama-sama, yang artinya bukan individual atau seorang diri saja. Oleh karena itu, suatu kelompok masyarakat yang telah menetap lama di suatu daerah akan mempunyai ekspresi budaya khas dari daerah tersebut. Yang kedua,
Budaya bersifat adaptif. Terdapat sekelompok masyarakat yang mempunyai adaptasi budaya yang sangat tinggi karena budaya cukup terbuka. Hal ini bisa kita temukan dalam masyarakat yang tinggal di kota atau di perkotaan. Sebaliknya, terdapat sekelompok masyarakat yang mempunyai nilai budaya cenderung tertutup, maka kapasitas adaptasinya cukup rendah. Contohnya yang dapat kita ketahui, beberapa kelompok adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, budaya dipelajari dan diwariskan. Kebudayaan menjadi salah satu proses interaksi sosial yang bisa dipelajari dan diwariskan. Contohnya, sosialisasi bisa dilakukan dari lingkungan keluarga melalui orang tua. Budaya juga menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena cirinya harus diwariskan dan dilestarikan. Peran budaya di masyarakat. Peran budaya di masyarakat terbentuk dari berbagai unsur yang ada di dalamnya. Budaya yang mengakar kuat di lingkungan masyarakat akan menghasilkan kebudayaan yang baik dan bermutu. Dan ada juga fungsi positif yang akan mengakar di budaya masyarakat. Yang terakhir adalah hubungan antara bahasa dan budaya. Banyak ahli yang beranggapan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Namun tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa kebudayaan merupakan bagian dari bahasa. Sehingga hubungan antara bahasa dan budaya merupakan hubungan yang saling tergantung atau yang saling berkaitan. Manusia tidak akan dapat berkomunikasi tanpa bahasa, karena bahasalah faktor yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan. Bahasa dan budaya juga memiliki hubungan yang koordinatif, yang mana hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Bahasa dipengaruhi oleh budaya. Tanpa budaya, bahasa akan mati, dan tanpa bahasa, budaya tidak mempunyai bentuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.